Sangat sedih karena tiap kali saya pergi makan di restoran, saya selalu lihat anak kecil dan orang tuanya makan, anak kecilnya selalu nonton sesuatu. Atau bahkan lebih sedih lagi, tiap masing-masing ayah ibunya pakai handphone masing-masing, anaknya punya iPad, terus nonton iPad gitu kan. Kenapa Anda sedih? Karena saya tahu dari penelitian, jadi bukti-bukti sains, bahwa yang membuat manusia bertumbuh pemikirannya, berkembang pemikirannya, itu adalah nomor satu, dari berkomunikasi dan berbicara satu sama lain. Itu sangat jelas penelitiannya Bang Andi, itu angka-angkanya sangat jelas, risetnya itu sudah banyak sekali dan itu sangat terbukti. Jadi bukan gadgetnya sendiri, bukan digitalnya sendiri itu jelek. Ada sih sebenarnya sedikit dampaknya, tapi bukan digital sendiri, tapi waktu kita itu terbatas. Ini kita mungkin sering lupa, anak pun waktunya terbatas. Waktu yang sama, waktu makan malam itu tidak akan kembali lagi. Jadi dalam waktu yang bersamaan, kalau kita lebih sering berbicara, dia akan mendapat manfaat yang lebih banyak daripada dia itu cuman nonton iPad. Baik, tapi sebagian orang tua berpikir sebaliknya. Iya. Dia bilang dengan melihat atau dengan membiasakan anak-anak memegang gadget itu, pertama mereka juga mengagumi anaknya pintar berbahasa Inggris karena yang dipakai adalah film-film atau semua video-video berbahasa Inggris, ya, atau bahkan bahasa Mandarin. Kemudian mereka bangga anaknya pendiam, tapi dia mampu membuat aplikasi-aplikasi yang menurut orang tuanya keren-keren, ya, dan bermanfaat. Jadi ada orang tua nggak penting anaknya banyak bicara, tapi faktanya dia bisa menyerap banyak sekali ilmu dari apa yang dia lihat melalui gadget dia. Oke. Tentu saja ada manfaatnya Bang Andi, memang bisa ilmu yang diserap. Tetapi kembali lagi penelitian membuktikan bahwa kalau kebanyakan, semuanya itu kan ada batasnya. Kalau semuanya atau kebanyakan itu hanya dengan gadget, itu ilmunya akan pasif Bang Andi. Jadi dia hanya akan bisa, memang itu ada ilmunya dan mereka akan bisa melihat ilmunya itu, tetapi itu akan pasif. Suatu hari itu akan, yang belajar dengan pasif itu tidak bisa diolah dan diterapkan. Nah ini ada yang menarik, kebetulan saya bertemu dengan Direktur OECD yang menceritakan tentang kesulitan-kesulitan di negara kita. Nah, satu yang dia bilang... Mungkin perlu dijelaskan sedikit lembaga OECD ini. Iya, lembaga OECD mungkin yang paling bisa publik dimengerti itu adalah yang melakukan PISA. PISA itu adalah tes yang dilakukan kepada seluruh negara, kepada anak umur 15 tahun. Dan dites dari segi matematika, segi literasi, dan segi sains. Dan dibandingkan pencapaiannya antara negara-negara tersebut. Satu yang menarik yang dia bilang, skor PISA di Indonesia itu rendah. Kita itu ranking 60 sekian, 65 atau 63 dari 74 negara. Artinya? Artinya kemampuan kita di numerasi, kemampuan matematika, kemampuan sains, dan kemampuan literasi kita sangat rendah. Bahkan di matematika itu ada 6 level di PISA. Hanya 20 sampai 25% di tahun terakhir yang kita diuji PISA-nya itu kita berada di level 2. Jadi 80% hanya di level 1. Berarti kita kemampuannya sangat rendah sekali. Tetapi yang dia bilang itu sangat menarik begini Bang Andi. Anak Indonesia itu bukan tidak mempunyai pengetahuan, bukan. Pengetahuannya ada, tetapi sulit menerapkan pengetahuan itu. Jadi mungkin mereka tahu rumusannya atau tahu teori matematikanya, tetapi begitu itu ditanyakan dalam soal-soal yang punya dengan bentuk-bentuk lain, mereka tidak bisa menerapkannya. Nah itulah kembali yang tadi saya bilang, kalau kita belajar secara pasif, jadi hanya menyerap dari satu pihak,
itu kemampuan sekali. Kita punya pengetahuannya, tetapi kita tidak bisa menerapkan pengetahuan itu di berbagai macam. Tetapi kalau kita belajar secara aktif, kita ditanya, bertanya, diskusi, yang kita tahu harus bisa kita keluarkan, yang kita tahu harus kita bisa memberitahu kembali. Nah, itulah pentingnya komunikasi. Karena komunikasi itu adalah membuat kita belajar menerapkan apa yang kita tahu. Begitu.